Ya, kembali lagi ke channel Martian Bagas Kurniawan, Presiden Warung Kopi. Ini tentang prediksi saja. Ini tentang prediksi saja. Di 100 hari kerja pertama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini kemungkinan tidak harus menunggu 6 bulan untuk mereshuffle kabinetnya, para menteri di kabinetnya. Kenapa demikian? Ya, pastinya kita tahu, tentu banyak menteri yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo. Mungkin di awal-awal dulu kita tahu ada salah satu kementerian yang berani mengedarkan undangan atas nama kementerian untuk acara pribadinya. Lalu kemudian juga beberapa menteri yang lain, dan bahkan ada isu yang sangat-sangat menarik, yakni ada yang tergabung dalam ISIS. Ya, mungkin juga salah satu gus-gus yang sedang viral, ST itu ya, ya siapalah, gus siapalah. Dan juga sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu kemudian juga ada yang tentang gas LPG ya menteri itu juga. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Yang itu apa? Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Lalu kemudian juga banyak menteri-menteri yang tersandra dalam kasus-kasus, baik itu kasus yang besar ataupun kasus-kasus yang sedang-sedang namun hangat dibicarakan. Meski kita tahu beberapa lembaga survei telah mengeluarkan menteri dengan kinerja terbaik ada, dan bagaimana ya, disematkan di beberapa menteri yang kinerjanya sangat luar biasa. Karena inilah Pak Prabowo ya ingin segera mereshuffle menterinya yang tidak sejalan dengan beliau Pak Prabowo. Prediksi saya pertama yakni Pak Bahlil, ya Ketua Umum Partai Beringin, yang kemarin sempat viral karena gas LPG 3 kilo. Ya, mungkin Pak Bahlil dengan isu yang sangat-sangat merugikan rakyat, bahkan sempat ada yang sampai viral meninggal dunia karena antri gas LPG 3 kilo. Bahkan tadi pagi saya mencari LPG, masih sangat langka ya, sulit. Ada beberapa toko yang saya cari di agen-agen kecil ini juga tidak mendapatkan. Mungkin kiranya Pak Prabowo bisa mengevaluasi dari kinerja Pak Bahlil ini. Yang kedua, ini ada Pak Erick Thohir. Jadi Kementerian BUMN itu nanti bye-bye, nggak ada lagi gitu. Oh, nggak ada lagi. Terus mereka lagi. gimana nasibnya? Jadi ada pemikiran akan membuat suatu super holding gitu seperti Temasek di Singapura. Ya, setelah undang-undang BUMN nanti disepakati oleh DPR dan juga pemerintah, yang akan BUMN itu yang akan diambil super holding, dan nantinya pasti tidak ada yang namanya Kementerian BUMN, dan bisa dipastikan juga wakil menteri BUMN juga nanti akan menjadi tidak ada lagi. Ya, pesan dan saran saya, Pak Erick Thohir, sudah selayaknya Pak Erick Thohir, seperti yang saya puja-puja dan saya puji-puji dari dulu. Saya sangat senang dan saya sangat gembira sekali dengan Pak Erick Thohir ini, karena berkat Pak Erick Thohir ini persepak bolaan Indonesia bisa dikenal di kancah dunia. Maka saran saya, Pak Erick Thohir harus lebih fokus saja untuk mengurusin persepak bolaan yang ada di Indonesia ini. Bagaimana Pak? PSSI
yang kemarin sempat ramai juga karena memberhentikan Pak STY secara tiba-tiba dan digantikan dengan pelatih yang baru. Dekat-dekat ini akan menyambut dengan permainan melawan Bahrain. Ya Pak, doa saya, dan saya melihat Bapak dengan track record Bapak yang sangat indah di dunia persepak bolaan. Saya berharap Bapak bisa fokus kepada persepak bolaan yang ada di Indonesia, agar Indonesia juga seperti yang diharapkan banyak kalangan masyarakat, bahwa Indonesia nanti di Piala Dunia akan masuk dan lolos berjajar dengan tim-tim Inggris, Brazil, dan lain sebagainya Pak. Itu sih Pak, bukan karena indikasi saya nggak suka dengan Bapak ya, karena ini adalah undang-undang yang akan disahkan. Kalau itu emang disahkan, kalau tidak ya Bapak masih menjabat, dan saya berharap Bapak bisa lebih fokus di PSSI-nya. Yang ketiga, ada Menteri Budi Ari yang konon katanya nih, menurut berita yang rame pada saat Desember tahun lalu, Pak Budi Ari ini tersandra kasus judol. Ya, itu baru isu. Bahkan sempat rame di beberapa channel YouTube. Ya, sudah menjadi tersangka. Namun Pak, dengan keviralan Bapak ini, saya berharap Pak, sekarang Bapak di Menteri Koperasi ya. Sekarang Bapak di Menteri Koperasi, saya berharap Pak, kalau itu memang masih isu, segera dituntaskan Pak, agar tidak direshuffle di kabinet Pak Prabowo ini. Pak Budi Ari ini dulunya juga ada di kabinet Pak Jokowi sebagai Kominfo. Ya, beritanya beredar sampai dipanggil Bareskrim Polri karena ada dugaan judol. Semoga tidak Pak ya. Ya, inilah 3 prediksi reshuffle kabinet di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Menurut kalian ada lagi nggak? Tulis di komentar.